kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya Daeng Wahidin, perwakilan dari PPMI. Kami ini tergabung dalam aliansi rakyat berantas KKN. Nah, ini Ustadz Eka dan Ketua Umum pejabat, pengawal, pengacara, jawara, bela. Ini aliansi rakyat Munggah, Ibu Menung Wulandari. Nah, ini Ibu. Ini Bu Ida juga salah seorang dari aliansi rakyat Munggah ARM. Ini Ibu Sunarti, Ketua Umum SPSI 92. Nah, saya sendiri Presiden Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia sekaligus Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, Pak. Oh iya. Nah, jadi ini pimpinan-pimpinan yang ada di sini. Kami tadi aksi di DPR, Pak. Nah, kemudian setelah selesai di sana, kami langsung menuju ke sini. Setelah melihat pemberitaan bagaimana perjuangan daripada kawan-kawan kejaksaan ini dalam rangka memberantas korupsi, lantas kemudian ada institusi-institusi lain yang coba menghalangi, mengganggu. Apakah itu ada sebagai backing daripada yang kasus Bapak tangani? Karena banyak sekali nih, Pak. 271 triliun timah, kemudian juga belum lagi kasus 1.500 persoalan nikel, 3.000 triliun tambang batu bara dan sebagainya. Ini ribuan triliun udah ini, Pak, ya. Dan kami sebagai masyarakat, kami buruh, Pak. Kami ini buruh. Sangat menderita sekali hari ini, di mana kami harus berhadapan dengan upah murah, kemudian biaya kuliah anak kami ini naik. Terus uang rakyat yang harusnya disubsidi buat kesehatan, buat pendidikan, buat jaminan sosial lainnya digarong oleh oknum-oknum penguasa hari ini. Nah, giliran Jaksa Agung ingin memberantas itu semua, malah ada pihak-pihak lain yang mencoba untuk menghalangi. Nah, dalam hal ini kami hadir di sini, nanti teman-teman nanti bicara. Kami hadir di sini memberikan dukungan moral sekaligus dukungan penuh kepada kejaksaan untuk berantas itu semua kasus-kasus korupsi yang sudah Bapak katakan. Bapak nggak usah takut, kejaksaan bersama rakyat. Nah, ini baru perwakilan, Pak. Kalau memang kita lihat eskalasi daripada intimidasi atau tekanan-tekanan yang dialami jaksa meningkat, maka kami juga akan lipat gandakan masa aksi kami di luar nanti. Ya kan? Nah, selanjutnya saya persilakan Ustadz Eka untuk berbicara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore, Mas Devi. Alhamdulillah ini satu keberkahan kita bisa silaturahim. Kedua, memang sebelum adanya rame-rame pengepungan terhadap ini, memang kami sudah berniat akan mensupport daripada Kejaksaan Agung, ya, terutama hal yang sudah dibuka oleh Kejaksaan tentang kasus yang 270 triliun tersebut, dan sudah disebutkan namanya satu persatu oleh pengacaranya Harvey Muiz. Artinya kita mensupport agar 8 orang yang sudah dikatakan disebutkan oleh pengacara Harvey Muiz ya untuk segera ya dipanggil, ya, diperiksa, bahkan kalau memang dia jadi sudah ditahan kan gitu. Pada prinsipnya kami masyarakat ya rakyat, kami kebetulan mensupport Jaksa Agung dengan gerakannya, gebrakannya. Kami berharap lembaga adiaksa ini menjadi pionir untuk membersihkan Indonesia daripada koruptor-koruptor. Kita berharap itu, kita dukung penuh. Ini sebagai aksi pertama kita, dan kita akan terus memobilisasi ya, masyarakat ya, dengan adanya gebrakan yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan. Saya hanya mengatakan ya, andaikan nanti sampai ke Pak Jaksa Agung, ya jadikanlah ini jihad kita. Jadikanlah ini menjadi momen kita sebagai ya, pembersih daripada bangsa kita yang sudah carut marut seperti ini. Ya, kami sebenarnya tidak mau masuk antara persinggungan kejaksaan nanggung dengan institusi lain, tapi kami melihatnya nggak elok ketika ada lembaga yang ingin membersihkan, ya ingin berbuat baik, ingin melakukan satu terobosan-terobosan yang buat perbaikan ke depannya, ini ada yang tanda kutip menghalangi ataupun dia merasa terganggu dan lain sebagainya.
Kami merasa mereka yang salah saja berani, seharusnya kita yang dalam kebenaran ini harus lebih berani, Pak. Saya katakan, insya Allah kita akan berkoordinasi dengan seluruh ormas yang ada, terutama ormas Islam. Ya, kita akan mendukung Kejaksaan Agung untuk terus berani memberantas korupsi yang ada dengan gebrakan yang pertama ini. Ya, tadi sudah katakan oleh saudara Daeng, ada yang 1.500 triliun, ada yang 3.000 triliun, bahkan ya nanti juga kita minta juga ya, Dirjen Bea Cukai masalah pajak itu juga harus. Ini kan luar biasa, ini masyarakat ketika dia pergi ke luar negeri cuma beli celana dalamnya nggak ini kena pajaknya luar biasa. Ini kan harus tuntas ini gitu. Dirjen pajaknya juga kita pengen tahu seperti apa. Nah ini sekali lagi Pak Stanley, kami datang kemari untuk mendukung institusi kejaksaan yang melakukan hal yang benar, gebrakan yang sudah dilakukan. Insya Allah kami bersama rakyat Indonesia akan mendukung itu semua. Ya, tidak ada lain tidak bukan kami berharap mulai dari kejaksaan ini mudah-mudahan Indonesia ke depannya lebih baik. Ya, kita tidak mau masuk ranahnya dalam persinggungan antar institusi. Cuma di sini kita mau singgung Presiden sebagai panglima tertinggi, baik itu di TNI ataupun Polri, melihat situasi kondisi seperti ini, saya berharap ia turun tangan. Nggak pantas antar institusi ini saling mengganggu ketika institusi lain sedang bekerja dengan baik. Nggak pantas satu institusi ini mengancam institusi yang lain ketika institusi ini sedang bekerja memberantas satu tanda kutip ya kezaliman yang ada. Ya, maka dari itu Pak Stanley, kami pastikan bahwa kami ini masih langkah awal kita. Ya, ini gerakan awal kita. Kita akan memobilisasi ya untuk mendukung segala kinerja Kejaksaan Agung. Selama Kejaksaan Agung itu benar, berani, maka kita akan ada berada di barisan Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Penuh. KRM silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya adalah Menurul dari. Saya hanya emak-emak. Tapi jangan hanya melihat emak-emaknya Pak. Kami di sini datang tidak ada keinginan apapun, tapi kami benar dari hati yang paling dalam atas nama anak masa depan anak cucu kami. Saya datang sini untuk mensupport Bapak dan teman-teman untuk bagaimana caranya Pak untuk melepaskan negara ini Pak dari koruptor-koruptor yang hanya bikin rakyat sengsara Pak. Siapa Pak? Sekarang apakah roda kehidupan berputar di negara kita? Tidak Pak. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. 271 triliun. Kalau Bapak bagi kepada rakyat, apa yang akan terjadi Pak? Tapi apakah ini adil? 271 triliun hanya dinikmati oleh segelintir. Coba, kembali lagi Pak, kepada hati Bapak yang paling dalam. Dan satu lagi, Pak, walaupun kami mak-mak, ya, tapi kalau untuk masa depan anak cucu ya, kami berani Pak. Jangankan kami berani untuk mendobrak apa yang Bapak sebutkan, kami berani sebagai orang tua, sebagai mak-mak untuk melakukan apa saja. Jadi tolong Bapak Sandy dan jajarannya bukalah hati Bapak, ya Pak. Jangan biarkan Pak negara kita jatuh. Dan mungkin satu lagi, 10 budaya malu apalagi kejaksaan. Mungkin perlu ditambah Pak menjadi 9. Satu yaitu malu apabila seorang koruptor besar bisa bebas begitu saja. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah sekarang Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak. Salam kenal. Saya dari Gerakan Lurus. Kami ingin turun membantu kejaksaan untuk sebagai masyarakat. Tadi mak-mak juga saya sudah lansia sebenarnya Pak ya kan. Tapi melihat ini kami terbeban ya kan tuh sangat sedih, sangat miris ya kan. Kami berharap aparat penegak hukum inilah yang untuk melindungi masyarakat, ya kan, melindungi, tapi tidak berpihak kepada koruptor-koruptor itu Pak. Saatnya kami kebetulan saya dari Kalsel Pak, itu tambang-tambang ilegal itu sangat banyak ya kan, dan menyusahkan masyarakat ya kan. Tolong Pak, ya kan, apapun backingnya, siapapun orangnya Pak, kita percaya ada Tuhan Pak. Jadi kami minta kepada Pak Sandi dan jajarannya ya kan, tadi seperti Ibu bilang, kami perempuan biasa Pak, manusia biasa, tapi ingin kami berbuat sesuatu untuk
anak cucu kami juga nanti ke depan, ya kan, para pejabat-pejabat juga di sini, instansi sini yang lebih berhati humanis, ya kan, dan jangan takut Pak sama koruptor-koruptor, jangan takut sama begging gitu kan, sekalipun jenderal bintang 4, bintang berapapun, ya kan, karena kita percaya, ya kan, satu kebenaran dan keadilan itu kalau dibantu dengan pihak kejaksaan, dan Bapak jaksa kita sangat luar biasa, berantas Pak sampai ke akar-akarnya. Kita di penghujung pemerintahan Pak Jokowi ini harus benar-benar bersih, dan para penegak hukum tidak usah takut Pak, apapun intimidasi apapun kami tetap ada berada di belakang Bapak. Jangan lihat dari kami kekuatan kami perempuan biasa, ya kan, tapi kami selain dengan kekuatan kami yang ada, kami dengan doa Pak, ya kan, biar kejaksaan ini tidak lagi ada isu miring Pak. Harus Bapak buktikan dengan banyaknya tambang ilegal, banyaknya hal-hal koruptor yang bisa ditangkap, ya kan. Kami sangat bangga Pak sebagai masyarakat, ya kan. Itu mungkin sedikit dari kami. Kami Gerakan Jalan Lurus ingin membuat semua berjalan dengan lurus agar kita Indonesia ini maju dan menyambut 100 tahun Indonesia. Kita tidak lagi seperti ini. Kami susah Pak untuk berhadapan dengan APH ini juga, yang kadang-kadang orang bilang kejaksaan itu seperti ini, kepolisian seperti ini kan. Saatnya saat ini berubah, dan kita bersama pasti bisa Pak. Itu terima kasih Pak. Oke, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percakan saya Ida dari Aliansi Rakyat Unpad. Kebetulan tadi udah teriak-teriak di luar, sekarang diulangi. Kayaknya ini saatnya untuk kejaksaan menunjukkan diri kepada rakyat. Bagaimana kejaksaan menjadi tonggak hukum tertinggi saat ini, karena memang kita sudah tahu semua institusi hukum dari rakyat sudah dianggap lemah, dianggap biasa. Nah, ini saatnya bapak-bapak dan dengan semua jajarannya memperlihatkan kepada rakyat, ambil kembali hati rakyat, karena kami ada di belakang Anda. 26 tahun kita ada reformasi, tapi saat itu cita-citanya adalah memberantas KKR, tapi sampai saat ini tidak ada. Korupsi makin banyak, nepotisme makin tinggi gitu. Baju-baju Aaron makin bertebaran dengan tidak ada rasa malunya. Gitu. Nah sekarang coba betul di penghujung Bapak Jokowi sekarang gitu, kembalikan semua itu, berantas semua korupsi dan nepotisme. Siapapun dia, entah itu anak presiden ataupun siapa yang bertindak jenderal 4, bintang 4 atau bintang 6 bodoh gitu, terserah. Buat kami yang penting, kami saat ini berpikir semua kekayaan alam yang ada di sini itu hak kita, hak kita, hak rakyat, dan itu adalah modal untuk anak-anak kami ke depan. Kalau misalnya sekarang saja sudah dikuasai, sudah dirampok oleh orang lain, untuk anak-anak kami itu apa? Tidak ada yang tersisa. Ini yang kami perjuangkan. Kami ingin memperjuangkan anak-anak kami ke depan itu nasibnya baik. Kalau sampai sekarang sumber daya alam aja dikuasai mereka, untuk anak-anak kami apa? Nggak ada. Anak-anak kami itu hanya tinggal ampasnya. Apa yang bisa diambil oleh mereka? Kalau kami meninggal, kami nggak akan bisa terima kalau anak-anak kami itu bernasib buruk. Nah, kami titipkan pesan dan nasib kami kepada Bapak sekarang. Bapak sudah berani memasuki satu poin. Ketika berhadapan dengan institusi lain, Bapak merasa benar, teruslah maju. Insya Allah kami ada di belakang Bapak, dan semua rakyat yang memang sudah sadar ada di belakang Bapak. Siapapun yang ada di belakang Bapak, yang berhadapan, yang menteror atau apa-apapun, kami ada di belakang Bapak. Itu saja dari kami ya. Yang jelas kami kesini datang untuk mensupport Bapak, tidak untuk melawan, tapi untuk mensupport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarti, saya dari Sektor Sejahtera Independen 92. Saya tadi sudah mendengar dari semua pihak. Kenapa saya memegang sapu atau lidi? Lidi itu dibaratkan kalau satu mudah dipatahkan. Kalau lidi itu kita ikat erat, itu akan bisa menyapu kotoran dan kita membersihkan apapun, dan kekuatan itu ada di ikatan itu. Makanya saya bilang tadi disampaikan bahwa kami ini sebagai rakyat, kami ini sebagai kaum perempuan yang sudah rentan, ingin membantu, ingin bagaimana keluar dari zona yang tadinya reformasi yang 26 tahun, tapi hari ini nepotisme pun sudah merajalela, semakin terang-terangan, kan gitu. Sampai bagaimana anaknya pun dicariin pekerjaan dan yang lain-lain, tidak malu lagi. Harapan satu-satunya ya bagaimana kejaksaan ini sebagai institusi dan Mabes Polri itu juga institusi,
janganlah menunjukkan kegilaannya terhadap rakyat. Malu. Ini harusnya dicoba apa sih yang menjadi persoalan. Ini yang harusnya kita cari benang merahnya. Jangan sampai kita mendukung, kita akan berdiri di depan atau di belakang. Tapi kalau akar persoalan itu atau benang merah itu tidak juga dicari, ini juga omong kosong. Karena apa? Ini adalah backing yang tadi itu sudah di nikel, di segala macam, di semua lini semua ada backing. Kan gitu. Ini tidak malu. Semua rusak negeri ini. Tapi bagaimana kita sebagai anak bangsa, mari kita bangun kekuatan ini kita bersama-sama. Institusi Kejaksaan Agung, saya nggak akan nyebut segala macam, tapi yang hari ini sudah diobok-obok dan diintimidasi. Jangan takut, karena rakyat ada di belakang Anda semua. Karena itu sebuah kebenaran. Tapi apabila itu kebenaran juga akan dijual, kami juga akan melawan juga kan, itu bukan hanya di belakang, tapi kan kami akan berdiri di depan. Jangan dilihat saya sudah tua renta, tapi nyawa pun saya akan taruhkan. Setuju? Kalau ini demi kebenaran, bagaimana saya meninggalkan, menutup mata saya kalau anak cucu saya itu menderita? Kenapa saya katakan itu? Persyaratan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia, bahasa sudah dihilangkan. Itu adalah sebuah harga diri bangsa. Tapi bagaimana kita harus mengembalikan jati diri Kejaksaan Agung sebagai pamungkas untuk penegakan hukum. Hari ini katanya hukum itu adalah panglima, tapi ternyata Tidak untuk rakyat. bukan untuk rakyat. Justru tajam untuk rakyat, tumpul untuk para penguasa. Tadi juga disampaikan bahwa di penghujung Bapak Jokowi Dodo ini harus diperbaiki, tapi semua persoalan itu muaranya adalah kepada presiden. Kalau presidennya juga tidak berani, tidak mampu untuk turun tangan menangani persoalan ini sebenarnya muaranya di sana. Mudah kok kalau presiden turun, selesaikan, sapu bersih. Ini akan lebih mudah dan kita akan membalikan citra bangsa ini ke depan akan baik. Jangan sampai kita diinjak-injak, kita menjadi jongos di rumah sendiri. Inilah sebenarnya apa yang ungkapan dari saya ini bukan ungkapan sebuah ini, tapi ini jeritan hati seorang perempuan, seorang nenek yang ingin anak cucu ke depan itu akan lebih baik lagi. Jangan sampai saya menutup mata, tapi anak cucu saya sengsara. Maka saya serahkan ini, mudah-mudahan ya. Ya. Itulah sebenarnya, itu yang ingin kami sampaikan. Jadi jangan dianggap kami ini bisa brutal, kami juga bisa baik, bisa santun. Kenapa? Saya brutal karena dipicu dengan sesuatu. Karena saya dibuat untuk brutal dan gitu. Kami ini adalah perempuan yang mampu untuk menjaga harga diri bangsa ini dan harga diri kami sendiri. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang tergabung dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat ya, yang mensupport akan kasus-kasus korupsi dalam hal ini penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung. Dan tentu kami akan laporkan ke pimpinan dukungan dan supportnya dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Semeraya Pak Kapus lah yang harus menerima, cuma beliau kan sudah jadi kejati di Bali. Oh iya. Jadi nanti kami akan melaporkan secara berjenjang support dan dukungan dari bapak-bapak ibu-ibu agar kita juga Kejaksaan Agung tetap bisa melaksanakan penegakan hukum dalam hal korupsi. Mungkin itu aja bapak-bapak ibu-ibu. Ya. Nanti kami segera sampaikan. Sebelum kita tutup Pak, kami akan serahkan dulu media dulu. Oh ada penyerahan simbolis sapu lidi ini. Oh iya. Sebagai bentuk kepada lambang bahwa jaksa harus sapu bersih. Sini. Ayo, Pak. Sebenarnya lebih filosofi sapu lidi ini sangat maknanya sangat dalam. Apabila kita lakukan dengan baik, semua akan lebih baik lagi. Rasa itu aja. Saya akan serahkan sapu lidi. Mudah-mudahan di Kejaksaan Agung ini mampu untuk membersihkan. Walaupun ini hanya sekedar sapu lidi, tapi sapu lidi ini adalah filosofi orang Jawa. Semua akan kotoran, semua
sampah-sampah itu akan bersih apabila nanti kita juga bisa Amin. dibersihkan dengan Ya, amin. sampah. Iya, oke. Ya. Terima kasih Ya, Pak Steny ya, Pak Steny ya. Ya, setelah menerima ini, jadi kita berharap kepada Kejaksaan tetap semangat bersihkan koruptor-koruptor. Mereka itulah sebenarnya sampah masyarakat. Amin. Kalau kita swadaya masyarakat. Itu pesan sama Pak Steny Ya, silakan. untuk masyarakat, kami sebagai masyarakat Pak ya, tolong kami masyarakat yang hukum itu jangan tajam ke bawah. Kami ini hak kami dirampas tanah, kami dirampas apa semuanya itu susah Pak menebus. Tolong kami masyarakat ya Pak ya. Itu, jangan sampai kami masyarakat disulitkan dan hal-hal yang memakai uang, yang kekuatan itu tolonglah kan masyarakat tidak ini kan ya Pak ya. Pesan itu Pak. Pak Steny, kita tunggu loh lokasnya Pak. Kalau ini kayaknya kurang besar, besok kita bawain vakum cleaner ya. Setelah menerima ini saya terima ini. Ya, Bapak bilang tadi. Ke ini saya langsung Bapak saya terima. Iya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya terima akan simbol dari Sapu Lidi ini. Jadi bagaimana support dari Bapak-bapak, Ibu-ibu, bagaimana Kejaksaan Agung bisa melakukan membersihkan akan negara Indonesia ini dari para koruptor-koruptor. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kejaksaan Agung. Takbir. Merdeka. Merdeka. Ayo. Terima kasih banyak-banyak. Ya. Terima kasih banyak-banyak. Ya. Ya. Ini jangan